صلوات الله تغشى أسراب رسلين أدعي وتعوم على دمعان ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطاعين وتعوم على دمعان ما بدا نور الكواكب أقبل سعد علينا والحنى من كل ذنب فلنا البصر بسعد جاءنا من عير وعيد صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطاعين وتعوم على دمعان ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بزمزين عبيد في الكواكب مرحبا أهلا بزمزين قد محت كل القياعد صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطاعين وتعوم على دمعان ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطاعين وتعوم على دمعان ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطاعين وتعوم على دمعان ما بدا نور الكواكب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan inilah guru uswah teladan terbaik bagi umat. Karena mencontohkan duduk di majelis ilmu padahal sudah berilmu.
Ternyata orang semakin berilmu itu semakin senang duduk di majelis ilmu. Ternyata pengajar terbaik itu senang belajar terus. Dan justru belajar cara terbaik bukan hanya menghancurkan al-jahlu, sifat bodoh pada diri kita, tapi menghancurkan ujub, keangkuhan diri pada diri kita. Allahu Akbar. Di sini ada Dr. Sunandar, Ustadz Jauhari, kemudian Ustadz Hambali, Ustadz Lukman, ya. Banyak asatidz lagi yang di sini hadir. Allahu Akbar. Insya Allah berkah semua. Ustadz Ali Soleh, ya, dari Cibetung, jauh-jauh. Allah, makasih. Di sini kanan kiri Arifin, Ayahanda Ahmad, ya. Ayahanda Bakti Kasri, dan di samping kiri Arifin ini masih muda, motivator hebat, karena karunia Allah untuk memperbaiki keadaan negeri ini, ya. Ipo Santosa, ini karya beliau yang dapat Muri Award, kenal the best seller, 7 keajaiban rezeki dalam 99 hari dengan menggunakan otak kanan. Bingung tuh. Tidak berlebihan, kemarin beliau motivasi 3.000 lebih di Masjid Muammar Gaddafi. Allahu Akbar, walillahilham. Ya. Ini karunia Allah. Allah hadirkan hamba-hamba yang saleh. Allah ilhamkan kepada mereka untuk memperbaiki keadaan kita, keadaan negeri kita. Begitulah cara Allah menjaga keseimbangan alam semesta ini. Di tengah banyak orang maksiat, orang berbuat zalim, selalu Allah hadirkan orang-orang bersih, orang-orang baik. Allahu Akbar, walillahilhamd. Dan cahaya memang nggak banyak, sedikit cahaya tapi bisa mengalahkan gelap yang banyak. Di tengah kegelapan malam menjelang subuh ini, nampaknya lebih enak orang tidur lelap, tapi tentara kita, kostrat kita, Kujang 1, ini bajunya khas lagi. Allahu Akbar, keren bajunya ya, baju tempur, karena hutan kita sudah jarang lagi kalau hijau tua udah jarang, sekarang hutan kita sudah hijau muda. Maka itu pakaian tentara pun hijau muda supaya sama, tidak tampak kelihatan. Makanya tadi hampir tidak kelihatan tadi. Subhanallah, sekian detik, sekian muncul. Ini penampakan yang bagus. Tentara tidak kelihatan tapi hasilnya terlihat. Begitu genderang hadrah, maka genderang ibadah, genderang amal saleh dimulai. Kita bangun, mempersiapkan diri. Bahkan lebih awal kita bangun menghadap Allah. Karena sebentar lagi kita menghadap Allah, sholat berjamaah subuh di masjid. Ikhwatal iman, ini karunia Allah. Ini rahmat Allah. Alamatu hubbillah, tanda Allah mencintai hambanya adalah a'tallah fursatat taubah. Allah beri kepada hamba itu kesempatan bertaubat. Kemudian hamba itu menyambarnya. Menyambarnya ayah, jadi enggak nyanyiakan, langsung diambil. Kemudian dipegangnya, kuat-kuat. Dia tidak mau kehilangan taubat itu. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu samiun alim. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diampuni oleh Allah. Tidak satu pun di antara kalian yang diberi kesempatan bertaubat. Tetapi Allah Jalla Jalaluhu dengan Ar-Rahmannya, dengan Ar-Rahimnya dan As-Satir. As-Satir itu Allah masih menutupi aib kita. Kalau dibuka, Arifin juga nggak bisa ngomong di sini, hina sekali.
sangat amat malu kita, nggak bisa tampil begini. Karena semua kita sibuk menutupi aib-aib kita. Untung Allah as-satir. Allah tutupi aib kita. Karena Allah masih beri kesempatan kita bertaubat. Dan berita gembira ikhwah. Kalau hamba itu sudah diterima taubatnya, diampuni oleh Allah, sungguh bahagia. Di akhirat nanti, aib yang ditutupi di dunia, di akhirat juga ditutupi oleh Allah. Mestinya kan dibuka. Kezalimannya, kemaksiatannya, dibuka. Tapi tidak. Allah tutupi. Tetap Allah tutupi sebagai tanda rahmat Allah kepada hamba yang diampuninya. Waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'azim. Siapa yang mestinya dibalas karena dosanya, dibuka karena banyak aibnya, dihukum karena banyak salahnya, tapi tidak dibuka, tidak dibalas, tidak dihukum. Itulah rahmat Allah untuk hamba yang bertaubat. Itulah kemenangan besar untuk mereka. Dan setelah itu kesenangan ibadah. Nah, inilah yang menjadi bahasan kita. Tanda Allah merahmati hambanya setelah diberi kesempatan taubat, senang ibadah. Kita bahas bersama guru-guru kita dan motivator muda kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum nanti kita bicara dengan motivator muda kita, ya Arifin juga pengen bertemu, Allah pertemukan. Hanya lihat berita, melihat buku beliau yang dikirim ke Arifin melalui Ayahanda Ahmadin. Sekarang langsung ketemu dengan orangnya, ganteng, anak 2, istri 1. Beliau belum bisa motivasi lebih dari itu. Ini Ayahanda Ahmadin selalu bersama beliau setiap tahun umrah. Dan Arifin memang setiap tahun umrah. Dan insya Allah nanti tanggal 4 Juli umrah langsung ke Madinah, Jakarta Madinah. Ayah, beliau punya puisi yang indah tentang perjalanan umrah, tentang ibadah. Karena beliau selalu mengamati dengan hati nurani beliau. Dan senangnya Arifin, beliau melihat dengan mata hati, lalu beliau tulis. Dan indah sekali. Tolong ayah bacakan untuk kami. Oh subhanallah. Tapak-tapak suci yang berjalan. Tapak-tapak suci yang berjalan. Ketika Musa berada di Bukit Tursina, dia terpanggil ketika berada di lembah suci tua. Tanggalkan sandalmu, engkau berada di lembah suci. Allah berkenan menerima dan menyampaikan pesan-pesan padamu. Kini di tanah haram, Masjidil Haram, orang-orang suci yang mensucikan diri bertawaf mengitari Ka'bah. Tapak-tapak suci berjalan diam dan terus melangkah dengan permohonan, dengan zikir dan doa. Tapak-tapak itu sendiri tidak bersuara. Lantai yang dipijak dingin, tidak mengeluarkan panas, walau di siang hari. Tapak-tapak itu berjalan senyap, sebab tidak ada sepatu dan sandal yang dipakai. Karena di sekitar Ka'bah merupakan lembah suci. Namun mulut manusia yang mengitari penuh suara, berbisik, komat kamit, dan suara mutawif lantang
menyuarakan takbir, tahmid, dan doa-doa yang diikuti oleh jamaah dan rombongan. Ucapan taslam pada Hajar Aswad mengawali tawaf serta mengakhiri setiap putaran. Tapak-tapak berjalan. Ya Allah, berilah salawat dan salam kepada Nabi yang telah memberi rahmat pada seluruh alam. Tapak-tapak berjalan. Ya Allah, kami bersaksi dan kami sangat mencintai Nabi Allah Ibrahim dan Ismail yang telah membangun kembali bait-Mu yang suci. Ya Allah, kami juga mencintai orang-orang yang mencintai mereka, yaitu para nabi, Lut, Hud, Isa, Ismail, Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, dan Isa Al-Masih, serta orang-orang yang berhaji, yang berumrah, dan orang-orang yang soleh. Ya Allah, kami bersaksi bahwa telah berpuluh, beratus, beribu, berjuta, bahkan miliar tak terkira jumlahnya langkah-langkah dari tapak yang suci dan mensucikan diri mengelilingi rumah suci-Mu. Tapak-tapak yang berjalan, ya Allah, jadikanlah haji kami haji yang mabrur, umrah yang makbul, sa'i yang disyukuri. Tapak-tapak yang berjalan, ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Tapak-tapak yang berjalan dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tapak-tapak berjalan ada juga yang membaca kitab suci Al-Quran. Tapak-tapak yang berjalan puncaknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Telapak-telapak ini akan terus berjalan. Kaki-kaki yang bisu dan hening akan terus berjalan. Tapi dada dan mulut pemilik kaki terus berkomunikasi dengan Rabb-Nya, terus berkomunikasi dengan pemiliknya, terus berkomunikasi dengan penguasanya, terus berkomunikasi dengan pemeliharanya, terus berkomunikasi dengan kekasihnya, terus berkomunikasi dengan kecintaannya, terus berkomunikasi dengan hatinya dan dambaannya. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Telapak-telapak ini akan menjadi saksi bersama Ka'bah yang dikitarinya di yaumil akhir, yaumil hisab. Allahu Akbar. Seakan kita langsung ikut berada di sana, ya, menginjak tanpa panas walaupun panas terik. Mulut komat kamit, tapak tanpa sepatu. Arifin ingat ayah, kenapa tapak tanpa sepatu kalau masuk masjid? Ada, kita punya 547 mu'alaf yang masuk Islam melewati majelis. Di antaranya 3 yang masuk Islam itu mengagumi suasana masjid. Kok orang Islam masuk masjid berwudu dulu? Kok orang Islam masuk masjid tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal? Subhanallah. Kok orang masuk Islam, kok orang ke masjid rapi sekali, berjamaah, ruku, sujud serentak dengan satu imam. Kok sama ya seluruh masjid? Subhanallah. Dan yang membuat tertarik apa? Orang Islam itu masjid mana aja bisa dan sama. Ya kan? Kita berbeda ormas, Muhammadiyah, NU. Kita masuk ke Muhammadiyah, boleh. Masuk ke NU, boleh. Kagum dia. Perbedaan ternyata tidak merubah suasana. Kebersamaan, membuka semua pintu.
Allahu Akbar, masuk Islam akhirnya. Nah, Ayanda Bakti. Ayanda Bakti, tolong ayah setiap tahun berapa kali berangkat umroh? Alhamdulillah banyak Ustadz. Banyak, alhamdulillah banyak. Ini Ramadan berangkat lagi. Insya Allah. Beliau subhanallah, Allahu Akbar. Sejak berzikir, tahun berapa ya zikirnya kita ya? Ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu sih. 10 tahun yang lalu. Dan beliau berazam tidak mau lagi putus berjamaah subuh di masjid. Bahkan 5 waktu sekarang. Dan tidak mau ketinggalan takbir lagi. Apa yang ayah inginkan dalam setiap perjalanan umrah? Dan apa yang ayah rasakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC di seluruh Indonesia dan khusus jamaah majelis subuh dan zikir Majelis Nadidah yang dirahmati Allah. Umrah Ustaz, ya kaitannya dengan haji, dan ini perintah Allah dalam berukun Islam, kita ketahui yang kelima. Jadi memang kita diperintahkan untuk beribadah jika mampu untuk menjalankan ibadah umroh. Ibadah umroh ini memang sangat-sangat spesial dan memang tidak bisa dilaksanakan di mana tempat. Jadi memang khusus harus ke Mekah, Madinah, dan Arafah. Kalau bicara umrah tentunya ada kaitannya dengan haji. Kalau kita umrah itu memang merupakan meningkatkan iman dan takwa kita, Ustaz. Meningkatkan iman dan takwa. Jelas di situ banyak kali yang harus kita teladani dan kita akui bahwa itu umrah dan haji itu merupakan napak tilas Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya yang sangat mulia, yang sangat luar biasa ketakwaannya, kekompakannya. Jadi kita mengenal sa'i, mengenal umroh, mengenal melantar jumrah, dan itu punya makna semua. Jadi memang bagi yang sudah atau belum ingin melaksanakan umroh, memang harus benar-benar mengikuti petunjuk ataupun manasik-manasik dalam hal menjalankan ibadah umroh ini. Karena harus ibadah ini mempunyai dua hal, yaitu ibadah yang mempunyai amaliyah dan badaniyah, dan harus ada petunjuk-petunjuk masalah manasik umrah dan haji itu, sehingga kita tidak sia-sia menjalankan ibadah umrah itu, karena ini memang disampaikan langsung bahwa dituntun oleh Rasulullah bahwa umrah itu dan haji itu menurut tuntunan Rasulullah. Jadi sehingga kita harus belajar banyak dan fokus dan dengan ikhlas tulus, dan yang paling penting adalah dengan uang yang halal. Subhanallah. Pelajari ilmunya dengan semangat kerinduan kepada Allah, Rasulnya. Tapak tilas Nabi Allah Ibrahim beserta keluarga, dan manasik sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan garis bawahi tadi, rezeki yang halal. Beliau seorang pengusaha, ribuan pegawai beliau, dan semua pegawai beliau diajak berjamaah di masjid, bahkan diajak qiyamul lail setiap malam Jumat dan malam Ahad. Dulu malam Ahad saja, sekarang sudah malam Jumat, malam Ahad qiyamul lail di Masjid An-Nur Permata Timur. Dan beliau banyak membangun masjid. Dan insya Allah nanti malam maghrib isya di Arifin di Permata Timur bersama beliau. Allahu Akbar walillahil hamd. Rezeki yang halal mengundang halal lagi. Rezeki yang halal mendorong ibadah. Ternyata rezeki yang haram membuat kita malas ibadah dan tidak suka dengan ibadah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita akan terus nikmati kajian ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahagia sekali Ayanda Bakti, Ayanda Ahmadin, Dr. Sunandar, Sajahari, Ipo, ya, Kostrat, kawan-kawan. Kita menanti azan, tausiah dahulu.
kajian ilmu, sehingga salat kita berilmu, umrah kita berilmu, haji kita berilmu, saum Ramadan kita berilmu, semuanya berilmu. Ustaz Johari, insya Allah kita bersama beliau nanti 4 Juli umrah langsung satu pesawat menuju Madinah bersama Arifin dan keluarga. Ini kali ini Arifin ikut ya, istri, anak-anak semua ikut. Ustadz sampaikan hikmah umrah buat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para guru, para asatiza, murabbi kita Ustaz Arifin, Ayahanda Haji Ahmadin Ahmad, Akhinal Karim Ustaz Sunandar, Bapak Ibu yang saya muliakan. Bicara tentang nikmatnya ibadah, ini memang kalau ibadah sholat mau datang itu kita tidak ada yang mau menangis, Pak. Ya. Tapi manakala umroh atau haji, baru niat saja kita sudah ingin menangis. Apalagi sudah ketahuan berangkatnya kapan. Hitung hari semakin dekat, semakin hati ini berdebar rasanya. Allah, menanti kapan saatnya kita berangkat menjumpai Allah dan Rasulnya. Saat tiba hari diberangkatkan kita, baik umroh maupun haji, air mata sudah mulai keluar di situ. Kita ingin melepas keluarga, sanak famili. Air mata sedih, tetapi bahagia luar biasa, tidak bisa diukur. Yang ingin mengantar kita pun bersedih karena seakan ingin dipanggil untuk bisa ke sana. Kita yang berangkat pun bukan sedih hanya meninggalkan keluarga, tetapi bahagia betapa kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah. Air mata keluar, subhanallah. Sampai kita di Masjid Nabawi, air mata berikutnya pun keluar bercucuran dan membasahi pipi manakala kita sudah bersalaman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati kita manakala kita lambaikan tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Di tengah kerumunan banyak manusia yang menziarahi beliau, air mata kembali menetes. Nikmat kita rasa, seakan kita tidak punya beban persoalan hidup di belakang kita. Hari itu kenikmatan luar biasa. Berangkat kita kemas dengan kain ihram, kita mau berangkat ke Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan umroh. Saat kita membalut sekujur tubuh kita ini dengan kain ihram, hanya 2 helai saja. Satu lambang pemerataan dan persamaan semua manusia pada saat itu. Tidak ada kenal kaya, tidak ada kenal miskin, semua dalam posisi yang sama, menghadap Tuhan yang sama, dan akan bertemu dengan Rasul terakhir yang sama, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kita Masjidil Haram, Allahu Akbar. Melihat keindahannya kita luar biasa bahagia. Masuk kita menatap Ka'bah yang pertama kali, kembali air mata menangis. Kembali air mata bercucuran membasahi pipi kita, entah apa. Kalau ditanya kenapa, tidak ada satu jawaban yang pasti. Karena kenikmatan yang susah untuk bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kalau masih ada kata yang bisa melukiskan kenikmatan ini, maka kenikmatan itu belum sampai pada puncaknya. Tapi sudah tidak ada lagi kata untuk bisa mengurai, menggambarkan betapa kenikmatan saat kita memandang Ka'bah Al-Musyarrafah. Allahu Akbar. Nikmat luar biasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Tergambar, terbayang, dan akan lebih terasa kalau kita bersama. Bagi mereka yang telah umrah, diceritakan oleh Ustaz Johari merasakan kehadiran kita dalam perjalanan dari Madinah, Bir Ali, kemudian Mekah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Saatnya kita menghadap kiblat, memenuhi undangan Allah. Allahu Akbar. Pantas rindu Ustaz. Setiap azan kita
Panggilan menghadap Allah, lalu sholat menghadap Ka'bah. Kapan menjadi tamu Allah? Saatnya kita menikmati azan oleh Bang Nasir, ya, beliau dari Kostrad. Siap-siap untuk sholat berjamaah. Tafadhal, silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Subhanallah walhamdulillah. Wallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah perkenankan kita menikmati hidangan hidayah Allah. Salat di awal waktu, berjamaah di Masjid An-Nida ini. Allahu Akbar. Hampir 11 tahun ayah. Ini rahmat Allah ya Anda Kiai Toto. Hampir 11 tahun kita menikmati siaran dakwah melalui Masjid An-Nida ini, dan selalu inginnya masjid. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita terus berjamaah di masjid subuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah ayah Anda Kiai Toto datang. Nanti kita lanjutkan selesai ini bersama beliau ya, rekaman Allahu Akbar dengan tema Hakikat Isra Mi'raj. Dan kita lanjutkan sekarang giliran ini, alhamdulillah karya beliau luar biasa, 7 keajaiban rezeki. Ya. Ini the best seller, mendapat penghargaan MURI karena buku motivator muda terlaris, tertinggi, terbesar. Ya. Walaupun istri beliau masih 1, subhanallah. Allah. Oh, enggak ikut-ikutan kata beliau. Karena itu kunci rezeki, ya, ikhwah. Dalam 99 hari nasib berubah. Dan tidak kebetulan sama dengan 7 sunnah Nabi Muhammad SAW. Amalan harian 7 juga. Ya, 7 saat putaran tawaf, ya kan? Sa'i 7 hari. Ya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 sifat utama Allah. Itu nanti sama Kiai Haji Abi
Toto Tasmara membahas itu. Ipo, sebelum Ipo ini ada Ustadz Dr. Sunandar dulu. Karena Arifin senang melihat beliau. Beliau seorang dokter yang mengamalkan 7 sunnah Nabi. Tahajud, baca Quran, berjamaah di masjid, salat duha, sedekah, jaga wudhu. Dan Arifin telepon, masih di masjid. Senang dengarnya. Kalau dulu masih ngajar, sekarang udah di masjid. Tolong Bang, sampaikan sedikit saja Bang. Iya, terima kasih Ustadz. Bicara tentang umroh, ada beberapa motivasi orang melaksanakan ibadah umroh. Karena yang pertama karena niatnya ibadah, semata untuk ibadah. Yang kedua, ada yang orang umroh karena nazar. Kalau lulus ujian, anak lulus, nanti saya umrohkan gitu, karena nazar. Atau karena punya anak, nanti umroh dan seterusnya. Yang kedua, itu karena hadiah. Ada orang yang berangkat umroh karena hadiah, juara MTQ ya, dan sebagainya. Motivasi yang lain adalah karena memang niat untuk bisa berdoa di tempat-tempat yang mustajab, seperti di Madinah, di Masjid Nabawi, di Raudhah, kemudian di Masjidil Haram, di Multazam, di Hijr Ismail. Nah, karena memang ingin berdoa. Dan kemudian ada juga yang karena pelesiran, jadi ada ingin jalan-jalan, dan kemudian ada yang melaksanakan ibadah umroh sebagai pelebur dosa. Karena hidup tidak luput dari salah dan hilap, banyak kesalahan, kehilapan, dosa-dosa yang diperbuat, maka di tempat-tempat yang mustajab itulah berharap sebagai pelebur dosa. Oleh karena itu Ustadz, ketika kemarin Ustadz membimbing jamaah umroh Az-Zikra Mei kemarin itu, banyak jamaah yang memang menghususkan diri dan mereka betul-betul menangis di tempat yang mustajab itu. Di Hijr Ismail, luar biasa, walaupun dilarang oleh askar, dia tetap terus menenggelamkan diri, menyampaikan penyesalannya apa yang diperbuat selama ini, dan kemudian berharap atas keselamatan. Dan terakhir, karena memang niat adalah pelebur dosa, sesuai dengan sabda Nabi, wa'at bi'is-sayyi'ata al-hasanah tamhuha, maka sertailah perbuatan-perbuatan dosa dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itulah yang insya Allah akan menghapus dosa-dosa terdahulu. Salat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali lipat, salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali lipat, maka pahala itulah yang diharapkan nanti lebih banyak daripada kesalahan dan kehilafan. Allahu Akbar. 1000 sholat di Masjid Nabawi, 100.000 di Masjidil Haram. Begitu pulang ke tanah air, nggak ke masjid lagi. Kenapa nggak ke masjid lagi? Sudah banyak stok pahala. Nah, tentu tanda umroh mabrurah, pulang dia tambah hebat lagi berjamaah di masjid. Karena tantangannya udah beda. Makin kuat, makin besar tantangannya. Di lingkungan orang yang malas ke masjid, tapi ikhwah tetap ke masjid. Luar biasa nilainya. Dan tanda umrah mabrurah, kata beliau, tidak merokok lagi. Ya, beliau paling senang itu ya, karena Arifin kalau jamaah umrah ini, wah ada 300 jamaah nih. Arifin lihat mana yang rokok. Oh, ada 83 orang ya Bang. Pulang, selesai semua. Rokoknya dibuang. Waktu jumroh dikembalikan. Nih setan punya lo. Wah. Alhamdulillah. Ibu nggak ngerokok ya Pak ya? Motivator, masa ngerokok, nggak pantas dong. Baik, Ibu sampaikan kepada kami. Ya, alhamdulillah itu tanpa kita minta ya Ustadz. Ini tim kita semua, hampir semua ya, 99,9% itu tidak ada yang merokok juga. Tanpa kita minta. Jadi saya alhamdulillah dikaruniai TK Khalifah, itu sekitar 80 cabang di seluruh Indonesia. Itu hampir semua juga tidak ada yang merokok. Dan seluruh tim kita juga seperti topik hari ini gitu ya, nikmati ibadah. Jadi saya minta pada seluruh guru-guru di TK dan anak-anak TK juga, itu mesti sholat duha tiap hari. Duha sih kan sunnah gitu ya, tapi ini saya peraturan saja, jadi harus saja udah. Jadi mau nggak mau dia harus duha gitu. Jadi saya mikirnya simpel aja. Jadi kalau misalnya saya yang mengharuskan itu, ya sedikit banyak pahalanya kan kecipratan Ustaz. Saya dapat gitu. Dan tadi disampaikan bagaimana sebenarnya ibadah itu untuk ampunan dosa dan seterusnya. Tapi sebenarnya efek yang lainnya, setiap amalan itu bukan semata-mata di akhirat. Di dunia ini kita memetik semuanya hasilnya. Apakah itu kesehatan kita, kemudian hidup kita, termasuk juga rezeki yang tadi disinggung oleh Ustaz. Jadi semua itu untuk kita. Dan bukan hanya jangka panjang, jangka pendek juga. Gitu. Tadi disampaikan bagaimana usaha beliau berkembang semenjak beliau meningkatkan ibadah gitu ya. Dan saya alhamdulillah gitu juga Ustaz yang ngalami. Jadi waktu itu saya, ini soal jodoh nih Ustaz. Soal jodoh. Jadi waktu itu saya pengen kan jodoh saya amalnya gini lah gitu ya.
tahajudnya rutin, duhanya oke ya, sedekahnya banyak dan macam-macam lah saya yang pengen waktu itu. Tapi nggak ketemu jodohnya. Udah minta doa juga sama ustadz, udah cari juga kemana-mana gitu ya, nggak ketemu. Sampai satu hari saya sadar, apakah saya seperti itu gitu? Ya, apakah saya seperti itu? Ternyata tidak. Saya tahajudnya waktu itu ya jarang-jarang. Kalau ada masalah baru tahajud waktu itu. Hebatnya, nggak tahajud tapi pengen istri yang tahajud. Ya nggak duha tapi pengen istri yang duha. Rupanya beliau langsung evaluasi diri. Oh, aku mendapatkan sesuatu yang mulia, aku sendiri belum mulia. Beliau melakukan langkah besar, revolusi batin. Nah, jadi waktu itu duha sih alhamdulillah sudah waktu itu. Terus kita tingkatkan. Al-Quran dulu jarang dibuka, ya kita mulai rutinkan buka walaupun cuma 1 kalimat per hari gitu ya. Terus tahajud walaupun cuma 2 rakaat kita rutinkan lah. Kalau dulu pas ada masalah baru tahajud, sekarang ada masalah nggak ada masalah tahajud gitu ya. Itu subhanallah Ustaz, saya merasakan sendiri kurang dari 3 bulan ketemu langsung. Nih ibu mertua saya ada di sini, ibu saya juga ada di sini. Subhanallah, Allahu Akbar. Ibu mertua dan ibu saya ada di sini. Ibu mertua. Ya? Ibu mertua dan ibu mertua dan ibu gitu, bukan mertua dan mertua. Iya. Maaf ya Bunda, ya harus jelas ini ya harus. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini ketemu tuh Ustaz. Jadi yang saya dulu pakai cara macam-macam tuh nggak ketemu. Ternyata begitu kita berusaha ya, saya nggak jaminan juga. Tapi kan kita berusaha memperbaiki diri, memantaskan diri, akhirnya ketemu beneran. Dan ini juga akhirnya saya temukan pada tim di bisnis saya. Sekarang udah sekitar 300 cabang di seluruh Indonesia. Saya menemukan bagaimana partner-partner saya itu ternyata kurang lebih sifatnya kayak saya aja gitu. Jadi kalau saya pengen tim saya membaik, partner saya membaik, ya saya harus memperbaiki diri. Itu yang hikmah saya dapat selama ini Ustaz. Amil qabaqail. Jadi mengamalkan lebih dahulu sebelum bicara. Dalam surah Fussilat ayat 29, 30, 31, itu hamba yang berdakwah itu istiqomah dulu dia. Ya kan? Setelah dia innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, dia istiqamah, mengalirlah pertolongan Allah kepadanya. Kemudian wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salih wa qala innani muslimin. Lalu dia berdakwah, keluarlah kata-kata hikmah, ya Nabi al-hikam min qalbihi min ajli ikhlas, min ajli istiqamah. Keluarlah hikmah-hikmah yang besar dari mulutnya, buah dari istiqamah dan keikhlasannya. Allahu Akbar. Terus Ibu. Bahkan ini Ustaz ya, buku saya yang terbaru ini, hanya 2 menit ini salah satu jemaah di sini. Saya nggak sebut. Maksudnya 2 menit apa? Nantilah kita cerita. Nanti hanya 2 menit, Anda bisa tahu potensi rezeki Anda. Ya. Subhanallah. Kalau saya ngomong nggak enak ntar. Jadi salah satu jemaah di ruangan ini, saya nggak usah sebutkan namanya, dia membeli buku ini seharga 99 juta. Ketika saya launching, 99 juta. Ya, karena uangnya bukan untuk saya, uangnya kita sedekahkan semuanya gitu ya. Nah, apa yang menjadi motivasi bagi beliau? Saya percaya ini kan amalan, sedekah kan. Jadi dia percaya bukan semata-mata di akhirat, di dunia ini pun berbalas. Bahkan kalau orang ateis sekalipun sedekah itu berbalas gitu. Apalagi kita yang beriman insya Allah, ya tentu lebih dibalas lagi. Nah, ini bagaimana buah dari keyakinan ini ya, akhirnya beramal tuh makin kuat. Dan saya waktu beliau menyebutkan angka segitu, terus terang saya juga sampai tergetar ya, karena bukan soal jumlah uangnya, tapi soal keyakinannya. Karena kalau keyakinan sudah besar, ya action turut membesar. Ya sekali lagi action turut membesar, amal turut membesar. Akhirnya apa? Semua jadi kecil, semua jadi enteng, gitu. Tapi kalau keyakinannya kecil, semua jadi besar, jadi berat. Apa-apa berat semuanya. Gitu. Mungkin itu aja Ustaz. Garis bawah itu. Kalau imannya kuat, enteng semuanya. Bu, kalau iman ibu kuat, enteng. Ini kalau semuanya beriman, negeri ini selesai semua masalahnya. Masalahnya tadi kata beliau, karena keyakinan rendah, kecil, maka semuanya dibesar. Targetnya duniawi, bukan ukhrawi. Here, not after here. Ini yang buat big problem untuk negeri yang kita cintai ini. Walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum ma kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk suatu negeri
Mereka benar-benar beriman kepada Allah, keyakinan yang besar, dan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Niscaya Allah turunkan keberkahan dari langit, dari bumi. Tidak hanya bentuk apa, bahkan siapa pemimpin yang bertakwa dan menjadi imam di antara hamba yang bertakwa. Pemimpin yang mengajak kita takut kepada Allah. Dan pemimpin mencintai kita dan mengajak kita takut kepada Allah. Rindu kita seperti itu. Makanya terus kita bergerak, terus kita berdakwah, terus kita memperbaiki diri kita. Melalui MMC ini dakwah untuk negeri kita. Kegelapan tidak akan terang dengan caci maki, bawakan lentera dakwah. Kalau sudah tawasabil haq, tawasabil sabar, sabar strateginya, tawasabil marhamah dengan kasih sayang. Ayo kita bersama. Pagi ini kita bersama TNI, ada BRIMOB juga kawan-kawan, ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada ustadz-ustadz, ada pengusaha, motivator muda bersama mertuanya, ibunya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan keluarga kita juga nonton di rumah, anak-anak, istri Arifin, subhanallah, semua kita. Senang sekali. Ini rahmat Allah, ikhwatal iman. Inilah kita semangat membangun negeri. Terima kasih MMC, berkah MMC. Allahu Akbar. Kalau dakwah seperti ini, Allahu Akbar, indah sekali. Terus apa lagi? Jadi mungkin kalau Ustadz menyampaikan bagaimana tadi ya, ternyata memang kalau kita berusaha aja untuk takwa itu kemudian itu kan akan muncul kan, bahkan dari jalan-jalan yang tidak kita sangka-sangka. Bahkan kita lihat ya, ini kita sering tersinggung begitu mengetahui fakta ini, tapi ini benar. Indonesia dan Malaysia itu dari segi alam sama, ya, gunungnya sama, tanahnya sama, semuanya sama. Tapi pernah nggak kita berpikir kenapa Malaysia tidak pernah terjadi bencana alam? Kenapa kita tiap tahun terjadi bencana alam? Ya, nah ini ya kesalahan kita bersama semuanya. Ya, kesalahan saya, kita semua, sehingga Allah selalu kasih teguran, mungkin juga azab pada kitanya. Dan kita lihat Arab ya dengan segala kekurangannya, tapi dia punya tauhid yang luar biasa kuatnya. Akhirnya apa, rezekinya keluar terus. Ya, dari tanah, dari mana, rezekinya nggak habis-habis. Semiskin-miskinnya orang Arab, dia punya uang setahun itu sekitar 1,5 miliar gitu. Dia sewakan rumahnya, dia dapat uang 1,5 miliar gitu, rupiah. Ya, nah jadi ditunjukkan gitu. Nah kita ini kadang-kadang kalau kita ngomong untuk konteks Indonesia kan mungkin berat, tapi setidaknya kita bisa bikin untuk konteks keluarga kita, pada diri kita. Jadi kalau kitanya benar, itu jalan-jalannya benar itu akan kelihatan dan mudah. Ada yang mengatakan, wah Mas Ipo, sekarang ini karena saya ngomongnya rezeki kan, cari rezeki itu yang halal itu dan banyak susah. Kita kalau ngomong kayak itu berarti imannya lemah menurut saya. Ya, orang itu pantas kaya Mas Ipo karena dia menghalalkan segala macam cara. Itu nggak benar menurut saya. Kalau kita bilang seperti itu, berarti kita percaya bahwa cara-cara yang salah itu lebih mengayakan. Ya, harusnya kita percaya cara dari Allah ini yang paling mengayakan. Terbukti di zaman para sahabat, yang lain pakai cara suka-suka, menghalalkan semuanya, tapi tidak bisa menandingi kekayaan para sahabat. Jadi cara dari Allah pastilah paling mengayakan, cara paling kuat, gitu. Ya, jadi kalau kita pernah berkata seperti itu, kita mesti ralat itu. Ya, kita mesti percaya bahwa cara dari Allah itu pasti cara yang paling mengayakan. Alhamdulillah nih Ustadz, ini ya pertumbuhan bisnis ini luar biasa, dan bukan semata-mata bisnisnya, yang lebih menyenangkan daripada itu kita bisa menaungi orang Ustadz. Jadi sekitar di usaha kita ini telah hadir sekitar 300 pengusaha baru, lebih dari 1.500 orang akhirnya bisa kerja melalui usaha-usaha ini. Ini menurut saya nikmat yang luar biasa. Terus ini saya paling suka curi Ustadz, tanda petik ya, curi doa. Jadi mumpung ada orang rame-rame gini, biasanya saya minta doa gitu ya. Jadi beberapa hari yang lalu kakek saya meninggal. Kakek yang merawat saya selama hampir 20 tahun, yang mendoakan saya luar biasa, dan dia satu-satunya orang di keluarga saya yang mendoakan, ya Allah jadikan cucuku orang yang besar. Saya tidak pernah berdoa seperti itu, tapi dia satu-satunya orang yang berdoa seperti itu. Dan saya sedikit banyak merasakan efek dari doa beliau. Jadi mungkin di forum ini, di kesempatan ini, jemaah di rumah dan di sini, saya mohon doanya, mudah-mudahan kakek saya di sana dimudahkan, ya, dilipat gandakan segala amalnya, ya, diampuni segala dosa-dosanya. Karena kalaupun misalnya saya menjadi seperti ini, itu tentu tidak terlepas dari doa dan pendidikan dari kakek saya tadi. Ya, itu aja Ustaz. Allahu Akbar, mencuri doa. Dan selalu kita berdoa. Dan ikhwah jangan khawatir, tanpa doa pun sebelum kita berdoa,
Keluarga kita yang telah wafat di alam kubur senang sekarang. Kakek nenek kita senang kadang lihat cucunya ngaji duduk di masjid berjamaah. Orang tua kita di alam kubur mendapat percikan cahaya karena sekarang anaknya menjadi anak yang saleh. Kakekmu Ipo bahagia sekarang walaupun beliau telah wafat. Kau sekarang insya Allah dibesarkan di Allah. Tetaplah rendah hati. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, kalau benar-benar hidup ini mencari ridha Allah dan ingin selamat di akhirat, Allah goyatuna, dan orientasinya ingin selamat di akhirat. Kalau itu yang menjadi mindset dalam kehidupan kita, maka yang terjadi, apa kata Nabi? 4 pada dirinya. 1, al-dhihnu, kecerdasan menyelesaikan urusan dunia. Shadaqa Rasulullah SAW. Jadi cerdas menyelesaikan urusan dunia ini. Smart. Yang kedua, sahlan, Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan cita-citanya. Karena cita-citanya pun untuk mencapai keridhaan Allah dan mengajak orang bersama-sama mencari ridha dan selamat di akhirat selama-lamanya. Lihat, ketika beliau duha, beliau menikmati duha, beliau haruskan pegawainya, sahabatnya untuk duha. Apa yang terjadi? Ini sama-sama mengundang ridho Allah. Kalau sudah Allah ridho, langit bumi kan di tangan Allah. Rezeki kan di tangan Allah, hati keadaan di tangan. Apa susahnya bagi Allah? Kiamat juga mudah, tinggal kun fayakun. Begitu mudah bagi membolak-balik hidup mati manusia ini. Kemudian yang ketiga, ja'alallah qalbahu ginan. Allah jadikan hatinya kaya. Kaya ikhwah. Aganal gina al-khana, orang yang paling kaya di muka bumi ini. Bukan berapa angka yang dimilikinya, bukan berapa rumah, bukan berapa banyak kolam renang, warna-warni, biru, hijau, merah, kuning. Bukan berapa banyak mobilnya. Tapi subhanallah, hatinya puas dengan segala ketentuan Allah. Dan dia menikmati itu. Dalam musibah pun ia merasakan kenikmatan. Puas dengan qadoknya Allah. Dan dia menikmati itu. Karena ia tahu semua diputuskan dengan rahmat, ilmu, dan kebijakan Allah. Yang keempat, nanti kita lanjutkan. Ikhwah, yang keempat, kita lanjutkan. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita mau dengar takbirnya hamba Allah, karena negeri ini merdeka berkat rahmat Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat terus, Pak. Padahal ini kurang tidur nih. Bayangkan kalau di sini sampai jam 4, jam berapa mereka dari rumah? Arifin tahu kawan-kawan jauh-jauh dari Cikampek, dari Cibitung, dari Citayam, jauh-jauh, ya. Cirebon, ya. Palembang, Riau, ya karena besok zikir, Ahad besok zikir, mulai jam 7 sampai jam setengah 10, dan bisa datang malam. Jam 2 malam di Masjid Muammar Gaddafi sudah sholat malam, qiyamul lail bersama. Alhamdulillah Abi Toto Tasmara itu jamaah puluhan ribu. 100 bus sudah masuk biasanya kalau malam itu dari daerah-daerah Aceh, Medan, Palembang. Yang jarang datang tuh orang Jakarta. Sombong-sombong. Subhanallah, Allahu Akbar. Senang nih. Datang ngaji lagi. Nah, Arifin lanjutkan tadi. Ikhwah, kalau sudah hamba Allah itu tujuannya hanya ridha Allah dan ingin selamat di akhirat, Allah beri yang pertama adzihnu, kecerdasan menyelesaikan urusan dunia. Cerdas, smart ya. Yang kedua, Allah beri asahlu, kemudahan dalam setiap urusannya. Ada saja jalan keluar, bahkan rezeki yang tidak terduga-duga. Arifin ngomong ini senang oleh Ayahanda Bakti.
Beliau full heart ibadah kepada Allah. Kemudian beliau tidak nyogok lagi. Tidak nyogok lagi, karena dulu masih nyogok dulu. Begitu beliau zikir, begitu beliau ibadah. Kenapa harus saya kotori hati saya dengan sogok menyogok? Karena di negeri ini susah kalau nggak nyogok. Nggak lancar bisnis kalau nggak nyogok. Karena yang namanya korupsi, sogok menyogok di negeri ini bukan lagi membudaya, melembaga. Loh, kata beliau, setiap lembaga. Karena beliau pembisnis. Tugas kita yang muda. Apa itu ayah? Oh. DNA-nya udah gitu semua. Kata beliau sudah DNA, darah daging sudah. Maka pantaslah teguran bencana demi bencana terjadi. Allah datangkan marotan, marotain, satu musibah, dua musibah, summa la yatubuna. Tapi mereka tetap aja tidak bertaubat. Haji jalan, umroh jalan, ya, tapi tetap tidak bertobat. Nggak ada perubahan. Walahum yadhakkarun, mereka tidak mau berzikir, tidak mau ingat Allah. Arifin rindu bila suatu saat negeri ini seorang pemimpin yang ngajak kita semuanya tobat pada Allah. Wah, kalau pemimpin begitu, semuanya tobat. Ayo semuanya tobat. Semuanya bangun malam, semuanya berjamaah di masjid. Presidennya ke masjid, wakil presidennya ke masjid, menterinya semua ke masjid, wakil rakyatnya semua ke masjid, panglima ke masjid. Semua tentara, polisi, hakim, jaksa, semua ke masjid. Semua duha. Apa yang terjadi? Keberkahan Allah turunkan. Sebab dari kesenangan ibadah, yang ketiga senang amal saleh. Kalau sudah senang amal saleh, akhlak mulia. Wah, apa hubungannya tuh ibadah dengan amal? Ibadah meningkatkan amal. Apa hubungannya ibadah dengan akhlak? Ibadah yang terus menerus, lama-lama ibadah memperbaiki dirinya, akhirnya akhlaknya jadi baik. Udah takut yang haram, takut. Bang Joni AO, ingat? Beliau mabok terus. Diajak zikir, begitu zikir, senang ke masjid. Senang ke masjid. Sekarang mabok lagi enggak? Enggak, malah mendatangi para pemabok. Duhai, para pemabok sahabatku, saatnya kita bersama di jalan Allah. Hijrah. Hanya sekarang bukan Joni zikir, bukan Joni AO lagi, Joni zikir. Hijrah sudah. Allahu Akbar. Nah, yang tadi yang terakhir, yang keempat ini penasaran ya. Setelah Allah kayakan hatinya, atat hudunya wahya rohimah. Allah datangkan rezeki untuknya, dunia menunduk untuknya. Ingat nggak ketika kita minta tempat zikir yang luas waktu itu? Ingat kan? 5 tahun yang lalu kita doa di Depok, makanya Vin senang dengan curi doa. Kita doa, Allah kabulkan. Ada masjid besar di Sentul, Masjid Muammar yang besok kita zikir. Doa lagi kita pengen pondok pesantren. Allah kirim lagi seorang hamba Allah yang mendermakan 15 hektar pondok pesantren. Beliau bangunkan lagi masjidnya. Allahu Akbar. Ini rahmat karunia Allah, ikhwatal iman. Atathu dunya wa hiya raghimah. Buah dari pemahaman, tujuan hidup, peranan hidup, tugas hidup, tujuannya ridha Allah, peranannya sebagai khalifah. Kita ini diperankan sebagai khalifah. Allah titip bumi ini untuk kita. Allah titip dengan segala fasilitasnya. Nah, akhirnya tugas hidup ibadah, ngabdi pada Allah. Ngapain sih hidup? Apakah hanya makan, minum, seks? Target hanya perut? Oh, itu hewan. Hewan targetnya hanya perut dan di bawah perut. Lau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wa tabahawa. Pamasaluhu kamasali kalb in tahmi 'alaihi al-has aw tatruhu yalhas. Kami ingin memuliakan manusia dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi manusia lebih memperturutkan hawa nafsunya, lebih mencintai dunia, maka mereka bagaikan anjing. Quran yang ngomong, Allah yang bicara. Al-A'raf ayat 176. Kalau target perut di bawah perut, jadilah anjing. Selalu menjulurkan lidahnya. Diingatkan atau tidak, terus saja. Karena dunia tidak punya visi misi kehidupan. Miskin. Sekolah TK, SD, perguruan tinggi targetnya dunia. Ini sampai berdakwah pun targetnya dunia. Miskin.
Laif walahu, sia-sia akhir. Nah, orang beriman mengabdi kepada Allah. Tidak sia-sia. Semua menjadi nilai. Ada tugas sekolah, ada tugas rumah tangga, ada tugas negara. Kita lupa, ada tugas hidup. Kita ditugasi oleh Allah untuk apa? Hidup. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, tugas hidup ini ngabdi pada Allah. Dari ibadah mahdah sampai gair mahdah. Dari mahdoh, nikmat kita bukan hanya 5 waktu. Makanya qiyamul lail. Tanda orang sadar dirinya ngabdi pada Allah. Malam-malam dia mengabdi, bangun. Subuh-subuh ke masjid. Ia syukuri nikmat Allah dengan sedekah. Ia jaga kunci rezeki dengan sholat duha. Dia jaga wudunya terus menerus. Tadi beliau terkejut, oh wudu ya. Cari nafkah dengan berwudu. Jadi maunya yang halal. Tiban nafs. Orang berwudu maunya baik, nggak mau menyentuh yang bukan mahramnya. Ya apa-apa ya, cipu, pada bukan yang mahram. Tepuk tangan bertemu dengan yang bukan mahram. Nah, tiban nafs. Dia hanya mau menyentuh yang dihalalkan oleh Allah. La yuhafizul wudu ilal mu'minun. Jadi energinya positif, maunya halal, maunya amal saleh. Kemudian dia tahu pedomannya Al-Quran, dia baca. Allahu Akbar ikhwatal iman. Sebelum di sini Arifin bicara ini, lebih dahulu Arifin membaca. Karena kesenangannya di waktu fajar. Arifin usahakan mulut belum ngomong apa-apa Al-Quran lebih dahulu. Baca dulu. Kemudian teladannya Nabi Muhammad SAW, sirah nabawi, Rasul pedagang yang hebat. Arifin juga dagang. Senang berdagang kawan-kawan. Akhirnya bakti ini banyak pedagang mobil juga hadir. Sejak berzikir, sejak ibadah nggak bisa curang dulu. Dulu curang kalau mau jual mobil kilometernya diturunin. Sekarang mana bisa Bang Jul, Bang No, Bang Julman. Nggak bisa lagi Ustadz. Aduh Ustadz, sejak zikir saya susah Ustadz. Susah apa? Mau culas. Sekarang maunya apa? Jujur. Pernah Arifin ditelepon oleh pedagang muda yang baru bertaubat. Ustadz, saya baru dapat mobil tahun 2010, tapi kilometernya udah banyak banget Ustadz. Boleh nggak sedikit saya cuil Ustadz? Nanya ke Ustadz, sedikit saja. Nggak. Jagalah yang halal. 2 jam kemudian nelpon, Ustadz, datang pembeli Ustadz. Beli itu mobil. Dan nggak ngeliat kilometernya lagi. Alhamdulillah, ini karunia Allah. Senang Bang Reja, kawan-kawan. Terus jujur ya ikhwah, buah dari zikir. Sirah nabawi. Kemudian tahu alat hidup. Semuanya alat. Rezeki alat. Makanya Arifin senang nih. Jadi alat popularitas ini jadi alat-alat dakwah. Semua ayo. Yang punya kelebihan tampil di sini. Perbaiki negeri ini. Ini negeri kita. Ayo kita perbaiki bersama. Jadi alat. Harta jadi alat. Beliau dengan harta beliau. Bangun masjid. Rumah yatim. Ayahanda Ahmadin dengan travel Azikra. Itu Azikra bukan punya Arifin. Punya beliau. Setiap bulan diberangkatkan para asatid. Gratis beliau berangkatkan. Sudah 3 tahun nih ya. Arifin kirim ustadz yang. Tapi yang istiqomah. Yang tidak putus ke masjid setahun. Lah lo bingung dah tuh. Berangkat. Ya Ustadz Johari ini rahmat Allah. Nanti juga bersama kru MMC. Berangkat nanti bersama kita. 3 orang berangkat. Dia bisa meliput, bisa dia disiarkan lewat MMC ini. Allahu Akbar. Berkah. Tanggal berapa berangkat? 4 Juli. 1 pesawat. Langsung ke Madinah. Ya Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman. Orientasi kita ingin selamat di akhirat. Ini ayah, kalau ingin selamat di akhirat dunia jadi enteng ayah ya. Makin hari umur bertambah, usia berkurang. Wa makana linafsin antamuta illa biiznillahi kitabah muajjala. Semua kita punya kitab ajal masing-masing. Kitab ajal. Almarhum Hasbi dipanggil oleh Allah. Almarhum Walim, sahabat kita, kalau ngaji di Masjid An-Nida duduknya di pojok sebelah kanan. Kalau di masjid juga begitu ayah. Di Masjid Al-Amru Bittaqwa sebelah kanan. Beliau kalau zikir duduknya sebelah kanan. Sekarang almarhum sudah menghadap Allah. Meninggalnya bagus. Pulang dari masjid. Kemudian makan bareng.
kemudian sholat duha, balik lagi ke masjid, ngapain? Sholat duha. Habis sholat duha pulang, pamit pada istri, kemudian berbaring menghadap kiblat, lalu membaca ya Tuhan nafsul mutmainnah 3 kali. Beliau sendiri yang membaca. Rambutnya pendek terus, dan kemudian hari Jumat beliau cukur tuh rambut. Karena apa dia kata? Aku ingin umrah. Subhanallah. Kemudian anaknya dia pesan, "Nak, ikut ya kajian menghafal Al-Quran di Masjid Muammar." Wasiat beliau. Setelah membaca ya Tuhan nafsul mutmainnah 3 kali, kemudian beliau membaca la ilaha illallah. Ajaib ikhwah. Ustadz yang menyaksikan di situ, kemudian keluarga beliau menutup mata sendiri. Kemudian setelah la ilaha illallah, merapatkan mulut sendiri. Dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar. Ini mengingatkan almarhum Haji Ahadiat. Di akhir hayat beliau, subhanallah, pulang dari masjid, beliau membaca Quran. Istri beliau menyiapkan minum teh dan roti. Beliau nggak ngopi. Orang ke masjid nggak ngopi, nggak ngerokok ayah, nggak ngopi, nggak ngerokok beliau. Jangan lupa itu, nggak ngerokok ayah. Subhanallah. Alhamdulillah, yang membuat istri beliau terkejut, beliau menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda tercinta, ibu-ibu, kalau mendengar menjawab salam, tanda ada apa? Tamu. Jadi istri beliau di dapur cepat-cepat keluar nengok. Tamu, mungkin siapkan juga hidangan. Subhanallah, ternyata tidak ada tamunya. Suaminya sudah komat kamit dengan megang Al-Quran. Ada apa abah? Ada apa abah? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Hanya bilang la ilaha illallah, tangan mengangkat la ilaha illallah, la ilaha illallah, nunduk, kemudian beliau menghadap Allah. Allahu Akbar, dalam keadaan duduk meninggalnya. Lah kok jawab salam? Surah An-Nahl ayat 32. Surah An-Nahl ayat 32. Ternyata orang beriman, orang yang senang beribadah, orang beramal saleh, senang dengan rezeki yang halal, tak kala meninggal malaikat mengucapkan salam lebih dahulu. Tatawafahumul malaika thayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Malaikat bersikap untuk mencabut nyawa seorang makhluk. Bagaimana amal soleh makhluk itu? Kalau dia saleh, malaikat thayyib dengan cara baik mencabut nyawanya dengan salam. Selamat, salam, wahai calon penghuni surga, karena amal kalian rupawan. Senang dicabut nyawa dengan indah. Tapi sebaliknya, kalau maksiat, koruptor, pejina, pemabok, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat menampar mukanya, menampar punggungnya, menarik nyawanya, betot, tarik. Inilah amalmu, inilah perbuatanmu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Allahu Akbar walillahil hamd. Tetap aktif ikhwah, ikuti kajian-kajian kami. Tentu banyak kekurangan, banyak kelemahan. Dan selesai ini kita mengaji bersama Ayahanda Kiai Haji Toto Tasmara. Dan besok Ahad zikir jangan lupa. Dan nanti maghrib Isya di Masjid An-Nur Permata Timur, Jakarta Timur. Dan insya Allah umrah tanggal 4 Juli bersama kru MMC juga. Allahu Akbar, 1 pesawat. Silakan hubungi Bang Awaludin 085690010 085690010. Ikhwah, banyak bicara banyak salah. Terima kasih Ayanda Bakti, Ipo, Ayanda Ahmadin, Johari, Dr. Sunandar. Kemudian terima kasih Ayanda Kiai Haji Toto Tasmara, karena kita ngaji bersama beliau setelah ini. Ikhwah, Arifin banyak bicara, banyak salah, banyak kekurangan. Terus belajar, terus perbaiki. Dan juga ikhwah bisa ikuti aktif dakwah Arifin lewat Facebook. Monitor terus ikhwah, karena ini langsung dengan Arifin. Ya ikhwah, lihat ini. Tidak pernah titip-titip pakai asisten. Wah keren banget pakai asisten. Arifin sendiri menulis hikmah. Tadi sebelum berangkat ke sini jam 4:05 Arifin menulis hikmah. Senang sekali, dakwah sudah 1.450.000 hampir ribu jamaah. Ya ikhwah, terus aktif, karena dakwah bukan profesi, dakwah adalah amal kerja setiap mukmin dan hobi kita.
Kita berdakwah kalau tidak bisa menyertai orang berdakwah. Kita pun bagian dari dakwah. Karena itu Arifin tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada ikhwah yang terus menyertai Arifin dalam berdakwah. Tegur Arifin, perbaiki Arifin, nasihati Arifin. Terima kasih. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tim Kostrad silahkan. Ya arhamar rahimin ya